Pemirsa Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Persoalan kasus Rumah Sakit Sumber Waras kembali menjadi topik pertanyaan anggota Dewan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Aditya Warman dan juru kamera Indar Mawan. Ya, Adit, apa saja yang menjadi pertanyaan anggota Komisi 3 DPR ke KPK terkait kasus Sumber Waras tadi? Ya, Ira, memang di kali keduanya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini waktunya ataupun gilirannya bagi KPK untuk menjelaskan kepada wakil rakyat di Komisi 3 mengenai perkembangan kasus penyelidikan pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun dalam rapat dengar pendapat tadi, memang sampai saat ini KPK tetap menyatakan bahwasannya belum ada bukti kuat yang dapat menyatakan ataupun menggolkan indikasi dari kerugian negara yang diakibatkan dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras tahun lalu. Dan memang sampai saat ini juga KPK akan terus melakukan penyelidikan terkait masalah perkembangan hal tersebut guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif antara sesama institusi negara, yaitu KPK itu sendiri dan juga Badan Pemeriksa Keuangan. Namun sampai saat tadi di dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dan juga KPK, beberapa fraksi di Komisi 3 terus melemparkan pertanyaan begitu kepada KPK. Beberapa pertanyaan yang mendasar ialah terkait masalah perbedaan temuan yang dilakukan oleh KPK dan juga BPKRI terkait masalah kerugian negara atas pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras. Lalu juga tadi beberapa fraksi menyatakan mempertanyakan bahwasannya apakah sudah ada pertemuan sebelumnya antara BPKRI dan juga KPK untuk membentuk sebuah hasil penelitian yang lebih stabilasi antara kedua institusi negara tersebut. Lalu pernyataan ketiga yang saya sedikit garis bawahi ialah ketika memang KPK sampai saat ini menyatakan bahwasannya hasil temuan yang dilakukan oleh BPKRI tersebut, maksud kami tidak adanya hasil indikasi kerugian negara, maksud kami pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, ini artinya KPK menyebutkan bahwasannya hasil yang dilakukan oleh BPKRI salah. Itu yang coba saya garis bawahi selama proses rapat dengar pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Komisi 3 DPR RI terkait masalah pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras. Dan artinya, Ira, bahwasannya sampai saat ini memang bukti yang belum ditemukan oleh KPK itu membuat penyelidikan ataupun masyarakat sampai saat ini bertanya-tanya apakah memang kesalahan ataupun data-data yang dikeluarkan oleh KPK dan juga BPKRI memiliki validitas yang sama. Kita akan sedikit memberikan ulasannya di sini sedikit. Memang kita ketahui bahwasannya pembelian lahan, maksud kami di bawah 5 hektar, itu memang sudah diatur di dalam Perpres nomor 40 tahun 2004 pasal 121 yang menyatakan bahwasannya institusi yang memerlukan boleh membeli tanah itu langsung tanpa meminta rekomendasi ataupun konsultasi dari pihak administrasi negara. Dan karena Perpres tersebut sudah mengatur bahwa tuduhan BPK bahwasannya Pemprov DKI Jakarta khususnya Basuki Cahayapurnama menyalahi aturan itu dapat dikatakan gugur, begitu Ira. Lalu yang kedua dapat kami sebutkan bahwasannya terkait masalah perbedaan lahan tanah di atas sertifikat pembelian lahan tersebut, bahwasannya Pemprov DKI Jakarta memang membeli tanah tersebut di Jalan Kiai Tapa berdasarkan NJOP yang berlaku juga di tahun tersebut. Sedangkan BPKRI hanya ataupun memberikan perbedaan wilayah, yaitu di Tomang Utara dengan NJOP dengan tahun yang berbeda juga di saat pembelian tanah tersebut. Dua alasan tersebutlah yang menjadi salah satu beberapa alasan, maksud kami KPK belum dapat melanjutkan ataupun merubah proses penyelidikan menjadi penyidikan. Namun sampai saat ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih kondusif sesama institusi negara tersebut, KPK akan terus melakukan proses penyelidikan terkait perkembangan masalah ini. Ira. Ya, Adit, selama proses rapat dengar pendapat, apakah sudah ada informasi mengenai langkah selanjutnya dari KPK dan Komisi 3 DPR terkait penyelesaian kasus Sumber Waras ini?
Ya Ira, tentunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, KPK akan terus melanjutkan proses penyelidikan terhadap kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dan hal ini juga ditanggapi bahwasannya Komisi 3 akan mengawasi dari proses pelanjutan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan institusi yang sudah ditetapkan di dalam tadi rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dan juga KPK. Selain itu juga Komisi 3 menghimbau BPK untuk tidak lepas tangan saja. Artinya perbedaan temuan yang dilakukan oleh KPK dan BPK-RI, BPK di sini juga harus mencermin atau mengkoreksi diri untuk lebih profesional di kedepannya. Artinya perbedaan pendapat ini pastinya ada kesalahan di beberapa titik. Dan hal inilah yang ditekankan oleh Komisi 3 bahwasannya BPK-RI juga harus berbenah diri. Selain itu yang terakhir, nanti minggu depan atau pekan depan Ira, bahwasannya Komisi 3 akan kembali memanggil Ketua KPK pada saat itu, yaitu Taufikur Rahman Ruki, untuk memintai keterangan mengapa pada saat itu KPK meminta BPK untuk mengaudit hasil pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Untuk dari sisi KPK-nya sendiri, KPK nanti akan merencanakan untuk bertemu langsung oleh pihak-pihak BPK-RI untuk melakukan konsultasi hasil-hasil temuannya. Ira. Ya, baik. Terima kasih Adit. Pemirsa, demikian reporter Aditya Warman dan juru kamera Indar Mawan melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.